Ada ya dua yang masuk ini. Alaikum salam akhi. Ya. Ada dua yang masuk ini. Ada IMD, M12, Tantas, Islam Pakistan. Islam Pakistan, Tantas. Tantas, kalau enggak jawab, ada saya turunkan. Silakan. Ya, Besarkan di layar saya. ya. Oke. Ya, saya dikecilin aja host, nanti kena tombak lagi. Banyak saya tentara juga kena Romawi. tombak yang akun itu udah dapat. Oke, di sini lihat bagaimana GR-nya teman-teman Kristen terhadap kitab kami ya. Satu suara keluar dari padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, suara ini dianggap suara Yohanes Pembaptis, mati dah. Ya. Makanya tadi saya tanya sama pendeta Advent tadi, ada nggak sih tertulis Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Ya sudah, jangan berspekulasi. Apa kata ulama? Ya. Kata ulama adalah the voice that calls out to Yerusalem, jadi suara yang memanggil berseru-seru di padang gurun kepada Yerusalem bukanlah suara yang baru, melainkan itu adalah suara yang sama ketika memanggil orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, dari gunung di Sinai, Jadi suara itu sama. Suara siapa? Ya suara Tuhan, bukannya suara Yohanes Pembaptis. Mati gak? Aduh. Begitu, lanjut. Makanya mumpung antum ada di sini, boleh nggak ini diterangkan ke saya terkait Yehezkiel 34 nomor 16 Ahi? Oke, coba sebentar. Sebelum ada Oten yang ingin diskusi. Itu ada STT itu Bang Lemah. Mungkin dia mau diskusi. Kita dengarkan dulu Ahi terkait dengan dari Ahi Billy Yehezkiel 34:16. Ya, jadi tadi seru ya, maksudnya gini. Sebentar, aku mau ini dulu. Jadi, akulah suara yang berseru dari padang gurun itu. Yohanes Pembaptis katanya. Lah, ulama Yahudi yang jauh sebelum Yohanes Pembaptis sudah mengasih tahu itu adalah suara yang sama ketika di Sinai. Suara siapa? Ya suara Tuhan. Kok suara Yohanes Pembaptis? Dari mana kisahnya? Aduh, mampus deh. Oh, apa tadi kitabnya? Yehezkiel 34:16. 34:16, oke. For the lost I will search, karena bagi yang hilang aku akan mencarinya. The banished I will retrieve, yang hilang akan aku temukan. The broken I will bind, yang patah akan aku sambung. The ill I will strengthen, yang sakit akan aku kuatkan. But the fat one, tapi yang gemuk dan yang kuat, I will destroy, akan aku hancurkan, akan aku lenyapkan. I will tend them with justice, aku akan mengembalai mereka dengan keadilan. Jadi kepada yang gemuk dan kuat, aku akan menghancurkannya. Begitu akhi. Yang gemuk dan yang kuat dia main akhi. Dihancurkan, destroy. Yang dihancurkan. Ada yang bisa buka kitabnya orang Kristen? Kitabnya orang Kristen Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Minta tolong yang Ya, siap. Udah. Dibuka Bang Tedas. Silakan Bang. Aku buka ya. Mana tuh? Saya buka. Ya. Siap. Yehezkiel 34 16. Ya, siap belum dah. Ya, ini dia. Iya, coba dibaca. Iya. Yehezkiel 34:16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagai Astaga, itu dari mana itu? Enggak, masalahnya pendeta-pendeta Indonesia pada gemuk-gemuk semua ahi. Oh. Gemuk dari perpuluhan, makanya gemuk itu mereka terjemahkan kukuatkan, kulindungi, yang gemuk akan kulindungi. Padahal di situ arti yang sebenarnya adalah akan kubinasakan. Samad. Betul. Waduh. Sayang tadi pendeta Advent nggak ada nih. Allahu Akbar.
ini kenapa saya membawa narasi tadi di pembukaan tadi itu? Bahwasanya saya kalau jadi Kristen, mending saya ateis daripada saya menyembah manusia berdasarkan terjemahan-terjemahan. Habis itu mengklaim kitabnya Yahudi miliknya juga, padahal cuma terjemahan dari Barat, dari Belanda. Inilah contoh bukti coba. Akhi Billy sebagai pemegang kitab membacakan dengan seksama kepada kita, yang gemuk itu dibinasakan, dihancurkan. Nah, sekarang masuk ke Indonesia, karena mereka pada gemuk-gemuk semua tokoh-tokohnya, dirubah menjadi apa? Akan kulindungi katanya. Gimana itu? Akan dikuatkan, akan dilindungi orang-orang gemuk ini. Padahal arti yang sesungguhnya itu dibinasakan. Memang iblis berhasil punya pengikut. Iblis berhasil mematikan akal. Siapa Anda? Ilmu apa Anda? Ijazah apa Anda? Loh, kok ijazah saya nggak ada ijazah? Saya tidak ada ijazah, tapi faktanya saya bisa membongkar kebohongan Kristen melalui terjemahan tadi. Ayo, lu mau apa? Ini kitab yang kau anggap suci, tetapi antara dibinasakan dan dilindungi itu adalah dua kata yang sangat bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang tidak berdasarkan terhadap sumber bisa dipercayai untuk mengantar seseorang bisa selamat? Bukan, enggak tahu. Kau siapa? Dengar, yang gemuk akan kubinasakan, tapi diganti yang gemuk akan kukuatkan, akan kulindungi. Itu apa namanya? Coba. Kutanya dulu samamu, saudara Dance, apakah kulindungi dan kubinasakan itu sama? Yang gemuk akan kubinasakan, apakah sama? Yang gemuk akan kulindungi, sama atau tidak? Tidak ada ilmu, hanya tahu menghujat lu. Itu ayat kondisi. Loh, kok ada enggak ada? Saya mau dengar. Kok saya jadi penghujat? Yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan itu pasti iblis. Yang selalu memutar balik firman Tuhan itu setan. Itu sudah pasti tuh. Bagaimana setan dalam mengecoh Nabi Adam alaihissalam selalu memutar balik fakta dari firman Tuhan, dirubah menjadi firman setan. Yang gemuk akan kubinasakan, diganti yang gemuk akan kulindungi. Mana? Coba Yehezkiel tadi, Yehezkiel 34 nomor 16, silakan. Anda coba baca. Cepat. Sendal putus. Silakan baca. Tuh, yang gemuk akan Bukan begitu maksudnya, cuma itu bukan begitu seperti yang kau artikan. Begitu yang tertulis. Tuh. Itu yang reading comprehension Anda yang gagal. Tuh. Silakan Ahi. Orang Islam juga tidak bodoh. Udah, sendal putus diam dulu. Sendal putus diam dulu. Diam. Oke, Bang Dance ya, kita lihat dulu ya Bang Dance. Shalom Bang Dance ya. Jadi yang akan kukuatkan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi ya. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Bagaimana teksnya di dalam bahasa Ibrani ya? Kita lihat. Fehazaka ya, nih. Fehazaka asmit. Apa asmit artinya? Asmit, binasa. Ya, fehazaka. Ini dia 16. Bagaimana kita debat saja? Debat ini bagaimana? But the fat, tapi yang gemuk aku akan, dan yang gemuk dan yang kuat aku akan destroy. I will destroy, akan aku lenyapkan, hancurkan. Ya, destroy. I will destroy. Destroy, menghancurkan, bukan dipelihara. Apa? Ya. Bukan dilindungi. Destroy, kalau dilindungi kan protect. I will protect. Jadi yang fat I will protect. Tapi ini kan bukan protect tadi. Artinya apa tadi? I will destroy. Kayaknya ketinggian Bang Willy. Ada yang aku dulu sedikit. Kamu punya tidak mungkin salah. Sekarang mungkin Anda nggak nyambung. Sekarang ini ada STT ya. STT silakan, selamat malam, pagi, siang. STT. Bagaimana? Semua kau debat dengan saya, kita pakai waktu bagaimana? Aduh, kamu nyerocos terus Bang Suma Merasi, Anda nyerocos. Nggak ada ilmu. Iya, kayak orang baru dulu. Orang baru ya. Orang baru tuh. STT selamat siang. STT
Begitu nih. STT, selamat siang STT. Yang Islam jangan minta permintaan naik ya di bawah ya. Kita sediakan satu slot lagi untuk Kristen. Yang Islam dengan sangat hormat saya minta untuk jangan minta permintaan naik. Ini sisi rek ini nggak usah ada ilmu nih. Bang Billy, aku mau nanya Bang. Ya, gimana Bang? Ya, Shalom. begini Bang. Di Markus 14 ayat 36 Ya, itu- Markus lagi, jangan. Kalau orang dulu, Yahudi dengerin jangan nanya dulu, Bang. Markus. Iya, maka dengerin dulu Bang, makanya Bang. Ya. Lu jangan tanya sama Ustadz Zuma aja tuh yang Gini, memahami Markus. enggak Aku ini nggak paham nyambung Markus. soalnya di situ ada istilah Yahudi Bang, istilah Jangan maksa orang baca kitab. Gak boleh Tame, ya. orang Yahudi itu dilarang membaca kitab Tame, kitab najis. Paham itu? Hargai iman saudara kita. Gak boleh. Mereka dilarang. Iya, itu kan di Markus 14:36 itu ada kata-kata ya Aba, ya Bapak. Nah, aku berasumsi Aba ini atau ABBA ini adalah pengucapan daripada alef bet. Nah, aku mau nanya sama Bang Billy, ini benar nggak ini? Oh, itu adalah grup band ABB Ababa, ada tuh grup band Aba. Bang zaman dulu tuh lagunya. Ada tuh. Oke, jadi bukan ya Bang ya. Jadi kalau Ibrani orang Yahudi mengucapkan alef itu gimana Bang? Tolong ajarin Bang. Kalau Afinu Shabashamaim sur Israel vegoalo, Khazek et bedinat Israel goaleteno. Itu. Afinu Shabashamaim, Bapa kami yang di surga. Hashem Roe, Tuhan Gembala. Hashem El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Hashem Makados, Tuhan yang Maha Kudus. Banyak namanya, ada 72 nama Hashem. Bukan begitu Bang. Maksudnya kan kalau Bapak dalam bahasa Ibrani itu kan alef bet, betul kan Bang? Afi. Alef. Oh, bacanya Afi. Oh, gitu. Iya. Tergantung kalau misalnya dia ada dagesnya di huruf betnya ada dagesnya, ada titiknya di tengah jadi ab ya. Kalau nggak ada Afi. Jadi avi gitu. Avi, aba juga bisa gitu. Oke. Nah, begini. Kalau alef bet itu diucapkannya itu Abba, berarti alef alamet itu diucapkannya Allah dong, Bang. Nggak paham aku gimana? Nah, alef bet tadi Abang bilang bisa diucapkan Abba, ABBA kan. Nah, berarti alef lamet itu bisa diucapkan Allah, ALLA, Bang. Bisa, tergantung misalnya alef lamet hei bisa dibaca Allah, bisa dibaca ilah, bisa dibaca ella. Banyak, makanya tergantung nikutnya, tergantung huruf hidupnya, titik-titiknya itu. Oke deh Bang, itu aja Bang. Makasih Bang Billy ya. Ya. ya ini si STT Nias STT ini ngapain di atas ini kalau kita nggak ada nih. STT selamat sore. Terguncang dia, ada gerunda. Terguncang jadi gimana nih? STT selamat siang. Ya Alsip, selamat sore. Islam apa Kristen? Saya Islam Bang. Aduh Bang, di bawah Bang ya. Kita menunggu yang Kristen Bang. Ya. Saya minta yang Islam jangan minta perintah naik. Nanti saya nanya bukan Islam lagi, tapi Kristen. Akhi Ya, Billy. Yes, gimana? Ada orang Kristen itu kan mengambil Latin kata Allah di dalam Bible mereka kan ada kata Allah yang berasal dari kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi mereka ngotot itu bukan dari Quran. Satu-satunya kalau itu bukan dari Al-Quran, berarti saya mengasumsikan bahwa mereka mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Oke, coba Iya, cek. iya. Mungkin dari sana mereka ambil kata Allah ini. Yosua 24 ayat 6. 26. 26. Ayat 26. Ini kalau buka LAI aku malah bingung karena Yosua letaknya harusnya kan Yosua itu setelah kitab Torah. Ini jadi Ibrani aja, akhi.
Yang Iya, 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 ambil kitab Tanak aja. Iya, Yosua 24:26. 24:26. Nah, ini bagus ini teman-teman, kita gratis belajar sama pemilik kitab. 4:26. Karena kalau kita belajar sama Kristen kita ditipu. 4:26. Joshua wrote this word. Yosua menulis perkataan ini and placed them, dan menaruh itu di dalam with the book of the God's Torah, bersamaan dengan Torah. He took a large stone, dia ngambil sebuah batu yang besar, and stood it there, dan menanamnya di sana. The doorpost that was in the sanctuary of Hashem, ada di kemah Hashem. Ya, ayat 26 kan? 26. Kita lihat Ibraninya ya. Vekhatov Yehoshua et Hadevarim haele besefer Torat Elohim Vaikhak Even gedola Vaikameha Syam Takhat Me Allah. Oh, Allah nih. Ya. Allah dari sana mungkin ngambilnya. Allah itu iya. kan Latinnya sama tuh. A-L-L-A-H, Allah. Oh ya, kita lihat artinya ya. Artinya. Sefer. Even Gadol, batu besar. Mana tadi ini? Allah. Even besar, Gadol, Fai kamu Mashem, terus batu besar mana tadi? Kalau di LAI pohon besar. Batu besar ini. Batu besar ini. Large stone. Jadi itu tapi apa? Allah itu batu ya, batu besar. Kalau di kitabnya mereka dia menerjemahkan pohon. Astaga, kalau pohon kan AIDS. Pohon besar. AIDS gadol. AIDS gadol. Aduh, kacau ini, kacau. Wah. Tunggu. Ada cara yang lebih. Tunggu bentar. Nah ini teman-teman, kita belajar sama yang punya kitab gitu. Kalau kita belajar sama tetangga, kita dikibulin. Lama. Shalom, Pak Ustadz. Ya, salam. Mau diskusi ya? Pak, mau bertanya. Ya, nanti sama Bang Zima. Agamanya apa Bang Biston? Katolik, Bang. Ya, kumaha naon? Pengen tahu Bang Zuma ini apa itu iman dari sudut ini, dari iman Islam. Ya, apa itu iman? Iya. Apakah iman itu untuk diri sendiri atau untuk kelompok? Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu adalah percaya, keyakinan, itu iman. Jadi semua orang punya kepercayaan. Anda punya kepercayaan. Kami umat Islam juga punya kepercayaan. Orang Yahudi juga punya kepercayaan. Itulah iman. Nah, sekarang kepercayaan mana yang benar? Kepercayaan yang benar itu adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal. Itu. Jadi iman itu adalah percaya yang dibarengi dengan akal. Jadi kepercayaan kita itu harus berlandaskan kepada tolak ukur akal. Jadi iman dan akal itu tidak bisa terpisahkan. Kapan ada iman terpisah dengan akal, maka pasti buta. Contoh, kita melihat seekor sapi. Kita hanya modal iman. Nah, kita dikatakan bahwa percayalah bahwa sapi itu adalah ayam. Orang yang percaya bahwa seekor sapi itu adalah ayam, itu imannya iman buta. Tapi orang yang melihat sapi tersebut
dengan mata, dengan pikiran, dengan telinga, dengan perasaan, insting kemanusiaan, mengatakan itu adalah sapi, itu imannya yang betul. Nah, sama seperti saudara Kristen, Maria melahirkan manusia. Mata, pikirannya, akal sehatnya tidak bisa lari bahwa yang lahir keluar dari seorang wanita Maria itu manusia. Itu manusia. Mau kepala di bawah, kepala di samping, atau kita guling-guling sampai kapanpun, Maria tetap akan melahirkan manusia. Tidak pernah melahirkan Tuhan. Tapi kalau berhadapan imannya Kristen, disimpan iman itu kepada batok kepala kita, manusia yang waras ini, maka seketika kita akan mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita kategorinya gila, tidak waras lagi. Karena kita mendudukkan satu perkara bukan sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kalau kambing menganggap Maria melahirkan ayam, wajar. Monyet menganggap Maria melahirkan kemudian kucing, pantas. Atau serigala atau gorila atau binatang menganggap Maria melahirkan kutu air, tidak masalah. Tapi kalau seorang manusia yang dibekali akal, imannya mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan, maka orang itu rusak, harus dibawa segera ke rumah sakit sebelum parah. Gitu Bang. Jadi yang disembah oleh yang Allah disembah oleh mereka itu adalah kayu atau batu. Pohon besar. Ya? Iya betul. Ya, mampus dah. Iya, itu. Nah, kalau mereka membacanya gini, Ahi, mereka kan membacanya Allah. Sementara kita, betul. iya, kita kan di dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Itu kan ada nikut, ada tanda baca, ada tata cara pengucapan, makhraj huruf namanya. Ya. Nah, mereka membacanya Allah. Saya temukan di apa kitab Tanak, di Mazmur 10 nomor 7, memang betul ada kata Allah di situ. Coba Ahi baca. Mohon izin, tolong dibaca Ahi. Ya. Mazmur 110. Mazmur 10 nomor 7. Oh, oke. Nah, jadi Allah kita sudah temukan di Yosua 24 nomor 26, ternyata itu adalah kayu besar atau batu besar, pohon besar. Kemudian cara membacanya Allah ada di Mazmur 10 nomor 7. Ya, 10 nomor 7. Oh iya, Allah pihu male umar mim, ya. Jadi ini Allah yang pertama Artinya, aku liatin. Nih guys, nih. Allah artinya Ahi, alif lam mim ini artinya apa? Oke, ini ya. Alif lam mim hey. Allah. Ya, artinya ayat 10 apa? Ayat 10 tadi mana nih? 9, 10. He lower himself. Yang mana ya? 10 bener ini. Ayat 7, berapa? ayat 7. Ayat 7. Okay. Ayat 7. Wah, his mouth is filled with false oath. Aduh. Jadi pendusta nih, mulutnya penuh dengan kebohongan, sumpah serapah ya, sumpah palsu. Jadi Allah, ini Allah artinya nih false oath artinya sumpah palsu, sumpah yang nggak benar gitu. False sumpah artinya palsu, iya. Sumpah serapah ya, jadi sumpah kalau, yang nggak benar. Lanjut. Jadi kalau Yesus mereka sebut anak Allah, ya, Yesus anak sumpah palsu, sumpah serapah. anak sumpah serapah. Aduh, begawat ini saudara Kristen. Harus, ayo teman-teman Kristen kembali ke original teks Yunani. Amankan segera percayaan saudara supaya tidak jadi bulan-bulanan gitu ya. Kembalikan ke Theos, yaitu dewa. Yesus anak dewa. Daripada Yesus anak sumpah serapah, lebih baik Yesus itu adalah anak dewa. Itu lebih terhormat. Sama seperti Krishna, Zeus, Hercules, Attis, sama seperti itu. Mending dia anak dewa daripada anak sumpah serapah. Oke, lanjut.
Ya bang, aku simpulkan iman harus dibaca dengan akal bang ya. Betul. Terus Betul itu. itu yang terakhir bang ya, iman Iya. itu untuk individu atau untuk kelompok agama bang? Iman itu yang benar. Jadi kita ini orang beragama, apalagi agama samawi, seperti Yahudi dan Islam. Tidak ada kemudian orang Yahudi atau orang Islam yang mengaku ketika mereka kemudian mempelajari agamanya, keyakinannya, lantas mereka beriman, lalu kemudian mereka mengatakan, aku ini adalah nabi. Itu hanya ada di Kristen. Jadi pada prinsipnya, iman yang betul adalah iman yang dirangkai dari penyampai wakil Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Kalau di Islam jelas ada Nabi Abraham, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak. Nabi Musa, itu termasuk Nabi Isa. Nah, mereka-mereka ini adalah yang membawa ajaran dari langit. Ajaran dari langit dibawa kemudian oleh mereka untuk diamini oleh di mana mereka diutus, seperti Nabi Musa ya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Sedangkan iman saudara berasal dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, entah apa-apa. Sementara mereka bukan wakil Tuhan. Contoh, kami umat Islam menyembah Allah, beriman kepada Allah. Itu diajarkan oleh Nabi yang datang kepada kami, Nabi Muhammad. Anda menyembah kepada Yesus. Itu diajarkan oleh siapa? Oleh Paulus. Jadi iman ini pada dasarnya iman yang benar dibawa oleh Nabi untuk umatnya, untuk kelompok orang. Lalu kelompok orang ini membentuk pribadi-pribadi mereka menjadi beriman. Beriman berlandaskan yang dibawa oleh para nabi, yang didatangkan oleh malaikat kepada utusan-utusan Tuhan. Malach Elohim. Seperti itu saudara. Silakan. Berarti kesimpulannya bang, iman itu untuk kelompok dan untuk pribadi begitu bang ya? Yes, betul sekali. Kayaknya itu aja dulu bang, gantian sama yang lain. Shalom. Iya, iya, salam. Buat yang di bawah Kristen ya. Bang Hendrik, selamat sore Bang Hendrik. Ini ada pula Adia ini, siapa nih? Ya.